Perkataan yang menguatkan kita. Ketika menangis tetapi tak ada yang menghibur. Disitulah aku belajar kuat. Ketika takut tetapi tak ada yang menemani. Disitulah aku belajar berani. Ketika bingung tetapi tak ada yang bisa ditanya. Disitulah aku belajar tegar. Ketika lelah tetapi tak ada yang bisa diandalkan. Disitulah aku belajar mandiri. Kau tak bisa mengubah keadaan. Tetapi kau bisa mengubah dirimu sendiri. Kau tak bisa mengubah kenyataan, tetapi kau bisa mengubah sikapmu. Kau tak bisa mengubah masa lalu, tetapi kau bisa mengubah masa kini. Kau tak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kau bisa mengontrol dirimu sendiri. Kau tak bisa meramal hari esok, tetapi kau bisa mensyukuri hari ini. Kau tak bisa selalu berhasil melakukan segala sesuatu, tetapi kau bisa selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Kau tak bisa mengetahui berapa panjang sebuah kehidupan, tetapi kau bisa memutuskan berapa lebarnya sebuah kehidupan. Belajar menahan diri dan introspeksi adalah langkah awal agar kita bisa mengenali kebencian dalam hati yang tersembunyi dan mendapat petunjuk cara menghilangkannya. Kita sesama manusia pasti punya salah masing-masing. Oleh karenanya, seperti kata orang, hanya karena dosaku berbeda denganmu, bukan berarti aku lebih baik daripadamu. Mari kita yakini semua ini kita mampu lakukan untuk mengisi hari ini dengan kebaikan. Belajarlah sedikit demi sedikit. Nikmatilah setiap prosesnya. Jangan pernah letih untuk terus belajar hingga kita sampai kepada sebuah kesempatan untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Teruslah belajar dalam setiap proses kehidupan kita. Jadikan hidup ini lebih bernilai dan berarti. Terima kasih pada Tuhan atas segala berkat dan anugerahnya sampai pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu bahagia, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sesama. Terima kasih pada Tuhan atas segala berkat dan anugerahnya sampai pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam hidup, tentu ada berbagai kejadian yang dapat kita jadikan pelajaran. Pelajaran hidup dapat berasal dari mana saja, baik itu pelajaran yang berasal dari pengalaman hidup diri kita sendiri, maupun pengalaman hidup orang lain. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Tampaknya dapat dijadikan pegangan kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita. Banyak di antara kita yang seringkali menyerah pada keterbatasan kemampuan yang kita miliki. Ketika kita membatasi kemampuan kita, itu artinya kita telah memutuskan untuk berhenti belajar. Ketika kita berhenti untuk belajar, bukankah sama artinya dengan kita berhenti berjuang untuk mencapai tujuan hidup yang telah kita tentukan? Tidak ada cara yang tepat untuk dilakukan demi mencapai tujuan hidup selain terus belajar. Belajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, tergantung kemauan kita. Jika kita memiliki kemauan untuk belajar, maka kita akan bisa melakukannya. Terus belajar adalah salah satu cara untuk menjaga ketajaman memori otak kita. Ketika kita terbiasa untuk terus mempelajari hal-hal baru, artinya kita terus mengasah kemampuan otak kita untuk mengingat sesuatu. Selain itu, terus belajar juga akan membuat kita lebih mudah untuk beradaptasi. Menurut Thompson, ketika kita memiliki kemauan untuk terus mempelajari hal-hal baru, maka kita akan memiliki kadar hormon stres yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau belajar. Selain itu, kita juga akan memiliki sistem kekebalan tubuh dan kualitas tidur yang baik, serta memiliki kemungkinan yang kecil untuk mengalami demensia dan penuaan otak. Ketika kita terus belajar, maka kita akan memiliki dasar pemikiran yang lebih kuat untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang yang baru. Kita juga akan lebih cepat dalam mengambil keputusan terhadap penyelesaian suatu masalah. Bantulah dirimu sendiri untuk menemukan kualitas terbaik yang ada dalam dirimu. Perkataan yang menguatkan kita. Ketika menangis tetapi tak ada yang menghibur, disitulah aku belajar kuat. Ketika takut tetapi tak ada yang menemani, disitulah aku belajar berani. Ketika bingung tetapi tak ada yang bisa ditanya, disitulah aku belajar tegar. Ketika lelah tetapi tak ada yang bisa diandalkan, disitulah aku belajar mandiri. Kau tak bisa mengubah keadaan, tetapi kau bisa mengubah dirimu sendiri. Kau tak bisa mengubah kenyataan, tetapi kau bisa mengubah sikapmu. Kau tak bisa mengubah masa lalu,
tetapi kau bisa mengubah masa kini. Kau tak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kau bisa mengontrol dirimu sendiri. Kau tak bisa meramal hari esok, tetapi kau bisa mensyukuri hari ini. Kau tak bisa selalu berhasil melakukan segala sesuatu, tetapi kau bisa selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Kau tak bisa mengetahui berapa panjang sebuah kehidupan, tetapi kau bisa memutuskan berapa lebarnya sebuah kehidupan. Belajar menahan diri dan introspeksi adalah langkah awal agar kita bisa mengenali kebencian dalam hati yang tersembunyi dan mendapat petunjuk cara menghilangkannya. Kita sesama manusia pasti punya salah masing-masing. Oleh karenanya, seperti kata orang, hanya karena dosaku berbeda denganmu, bukan berarti aku lebih baik daripadamu. Mari kita yakini semua ini kita mampu lakukan untuk mengisi hari ini dengan kebaikan. Belajarlah sedikit demi sedikit, nikmatilah setiap prosesnya. Jangan pernah letih untuk terus belajar hingga kita sampai kepada sebuah kesempatan untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Teruslah belajar dalam setiap proses kehidupan kita. Jadikan hidup ini lebih bernilai dan berarti. Terima kasih pada Tuhan atas segala berkat dan anugerahnya sampai pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu bahagia, menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi sesama. Terima kasih pada Tuhan atas segala berkat dan anugerahnya sampai pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dalam hidup, tentu ada berbagai kejadian yang dapat kita jadikan pelajaran. Pelajaran hidup dapat berasal dari mana saja, baik itu pelajaran yang berasal dari pengalaman hidup diri kita sendiri, maupun pengalaman hidup orang lain. Jangan pernah berhenti belajar, karena kehidupan tidak pernah berhenti memberi pelajaran. Tampaknya dapat dijadikan pegangan kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita. Banyak di antara kita yang seringkali menyerah pada keterbatasan kemampuan yang kita miliki. Ketika kita membatasi kemampuan kita, itu artinya kita telah memutuskan untuk berhenti belajar. Ketika kita berhenti untuk belajar, bukankah sama artinya dengan kita berhenti berjuang untuk mencapai tujuan hidup yang telah kita tentukan? Tidak ada cara yang tepat untuk dilakukan demi mencapai tujuan hidup selain terus belajar. Belajar dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, tergantung kemauan kita. Jika kita memiliki kemauan untuk belajar, maka kita akan bisa melakukannya. Terus belajar adalah salah satu cara untuk menjaga ketajaman memori otak kita. Ketika kita terbiasa untuk terus mempelajari hal-hal baru, artinya kita terus mengasah kemampuan otak kita untuk mengingat sesuatu. Selain itu, terus belajar juga akan membuat kita lebih mudah untuk beradaptasi. Menurut Thompson, ketika kita memiliki kemauan untuk terus mempelajari hal-hal baru, maka kita akan memiliki kadar hormon stres yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mau belajar. Selain itu, kita juga akan memiliki sistem kekebalan tubuh dan kualitas tidur yang baik, serta memiliki kemungkinan yang kecil untuk mengalami demensia dan penuaan otak. Ketika kita terus belajar, maka kita akan memiliki dasar pemikiran yang lebih kuat untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang yang baru. Kita juga akan lebih cepat dalam mengambil keputusan terhadap penyelesaian suatu masalah. Bantulah dirimu sendiri untuk menemukan kualitas terbaik yang ada dalam dirimu.
Yohanes 7 ayat 14-36. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah Dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, Ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa Ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah Ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan, di antara orang Yunani, untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini, 'Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada'?" Mazmur 97 ayat 1-12. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya, dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Puteri-puteri Yehuda bersorak-sorak, oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia, yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya, akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik.
Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Amsal 17 ayat 1-28. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kuih adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat, seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya, siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya.